Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bersama saya Dr. Ayu Septhani. Apa kabar? Pasti banyak yang berubah ya di masa pandemi sekarang. Kita sekarang sudah banyak bekerja di rumah, nonton, belajar, makan, dan tidur. Pasti kita melupakan hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu berolahraga. Baiklah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai olahraga di masa pandemi COVID-19. Banyak yang bertanya, aman nggak ya olahraga? Dan apakah boleh olahraga di masa pandemi? Baiklah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan salah satu spesialis penyakit dalam, konsultan tropik infeksi, Dr. Ninik Budiarti, spesialis konsultan penyakit tropik infeksi. Yuk, ikuti terus. Kesehatan adalah hal yang sangat berharga, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang saat ini melanda hampir di seluruh dunia. Salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah berolahraga dan beraktivitas fisik. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar olahraga di masa pandemi. Mengapa pentingnya berolahraga dan olahraga apa saja yang dapat kita lakukan? Bersama saya telah hadir seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan tropik infeksi, Dr. Ninik Budiarti, STPD KPTI. Beliau adalah Staf Divisi Tropik Infeksi, Departemen SMS Ilmu Penyakit Dalam, SKUB RSSA Malang. Apa kabar dokter? Pasti sangat sibuk ya dokter di masa pandemi sekarang. Apakah masih sempat olahraga ya dok? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, olahraga harus dilakukan karena dengan berolahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga menekan reaksi peradangan yang berlebihan. Rutin beraktivitas fisik efektif untuk mengontrol penyakit pemberat COVID-19 seperti misalnya pada diabetes mellitus. Aktivitas fisik yang rutin dapat mengontrol berat badan. Olahraga dapat mencegah dan mengatasi kecemasan dan depresi akibat pandemi. Dokter, selama masa pandemi, tren aktivitas masyarakat untuk berolahraga jadi berkurang, dok. Karena ada himbauan sebaiknya tidak sering-sering keluar rumah. Padahal orang suka berolahraga di luar rumah. Aktivitas fisik apa saja yang sebaiknya dilakukan, dokter? Jadi misalnya kita mengurangi duduk terlalu lama saat tinggal di rumah. Kalau setiap kali duduk 30 menit, kita berdiri dan lakukanlah aktivitas fisik ringan selama minimal 2 menit. Kemudian juga kita lakukan olahraga aerobik secara rutin dengan jumlah yang cukup dengan prinsip fit dan targetkan minimal 150 menit per minggu. Untuk frekuensinya sekitar 3-5 kali dalam seminggu. Kemudian intensitasnya harus sedang dengan ditandai masih bisa berbicara dengan kalimat utuh tanpa terengah-engah ataupun kehabisan nafas saat olahraga. Dan dilakukan dengan durasi 30-45 menit per sesi. Dan untuk pada atlet bisa sampai sekitar 60 menit. Olahraga penguatan otot dan senam peregangan minimal 2 kali seminggu. Oh begitu ya dokter. Kemudian bagaimana dengan jenis-jenis olahraga yang aman kita lakukan di rumah nih dokter di tengah-tengah pandemi sekarang? Jadi olahraga untuk di rumah kita perlu juga olahraga jalan di lingkungan rumah dengan
dengan ventilasi yang cukup. Kemudian kita bisa melakukan jalan kaki atau jogging di halaman rumah. Juga bisa kita melakukan senam. Kelas senam online kan ada ya, dan ada video senam kita sambil bersenam. Kemudian kalau ada treadmill, kita bisa lakukan olahraga treadmill, atau yang punya sepeda statis bisa dikerjakan di sepeda statisnya itu. Atau bisa juga ya dengan olahraga naik turun tangga misalnya. Kemudian ada senam peregangan, kemudian ada yoga, tai chi, dan lainnya. Jadi yang penting di dalam rumah itu kita harus dapatkan ventilasi yang cukup pada saat melakukan olahraga. Namun bagaimana jika yang ingin berolahraga di ruangan publik, dokter, seperti bersepeda atau jogging, dokter? Ya, memang kalau kita harus di dalam rumah terus kadang-kadang terasa bete ya. Kita perlu sesuatu yang refresh, yang segar. Jadi sebelum adanya kebijakan pelarangan aktivitas di ruang publik dari pemerintah setempat atau secara nasional, berolahraga bersepeda di ruang publik diperbolehkan dengan memperhatikan kita perlu jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter jika tidak bergerak segaris, dan jarak yang lebih jauh jika tidak bergerak segaris. Misalnya kita bisa sampai 4 meter gitu ya. Kemudian kita harus selalu menggunakan masker ya. Kemudian mandi dan cuci tangan sebelum keluar rumah, dan segera setelah pulang dari olahraga. Jogging yang dilakukan di luar ruangan tetap mengutamakan prinsip jaga jarak, hindari keramaian, hindari sentuhan, serta tubuh harus dalam kondisi fit. Namun bagaimana dengan olahraga berenang, dokter? Ya, untuk masalah berenang memang tidak ada bukti bahwa COVID-19 dapat ditularkan melalui kolam yang mengikuti standar precaution untuk infeksi. Jadi kita tahu kan rata-rata kolam renang yang ada standarnya itu harus mengandung klorin ya, yang bisa membunuh virus. Tapi kita harus hati-hati dan disiplin dalam menjaga physical distancing dan menjaga kebersihan baik di saat di dalam maupun di kolam renang. Sebaiknya mungkin saya menganjurkan kalau kolam renang pribadi boleh kali ya, tapi kalau kolam renang yang bebarengan itu yang kita ekstra hati-hati, dan dipastikan bahwa kolam renangnya itu sepi, nggak banyak orang gitu. Oh, jadi seperti itu ya, dokter. Tetap boleh berenang, asal harus hati-hati dan tetap disiplin ya, dok, dalam menjaga physical distancing. Namun bagaimana dengan nge-gym di tempat umum atau di tempat publik gitu, dokter? Karena kita tahu nge-gym di tempat yang umum itu kan rame, dok, kemudian di ruangan tertutup dan alat yang bergantian. Itu bagaimana, dokter? Jadi pada prinsipnya nge-gym itu diperbolehkan, tetapi yang perlu kita perhatikan kalau nge-gym di tempat umum, di mana penggunaan alat olahraga yang dipakai bergantian oleh banyak orang, dan aktivitas di ruangan yang diisi oleh banyak orang merupakan suatu kondisi risiko tinggi untuk terjadinya penularan infeksi COVID-19 itu. Baik, dokter. Untuk persiapan sebelum olahraga sendiri itu bagaimana ya, dokter? Jadi memang untuk berolahraga kita harus mempersiapkan diri. Contohnya yaitu dengan kita cukup minum salah satunya. Pastikan asupan cairan itu tercukupi pada saat sebelum, pada saat dan sesudah latihan fisik. Dengan cara WUT ya. W itu weight, di mana kita perlu memantau berat badan sebelum dan sesudah olahraga. Bisa jadi yang banyak terbuang adalah air dan harus segera distabilkan. Urin sekitar 2-3 jam setelah berolahraga. Jika warna urin masih kuning, tandanya masih dehidrasi. T. Thirst, jika tenggorokan kering dan terasa haus, harus segera minum. Tidak menggunakan pakaian tebal, kemudian jangan merokok 1 jam sebelum atau 2 jam
setelah aktivitas fisik. Merokok sebenarnya dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh melawan virus. Kan banyak juga ya yang merokok ya. Kemudian ada hal lain lagi untuk nutrisi perlu kita pikirkan ya. Pisang dapat dimakan sebelum berolahraga karena mewakili sumber karbohidrat yang sehat dan memberi tubuh bahan bakar yang sangat membantu kita agar bisa tetap aktif untuk waktu yang lama. Pisang juga mengandung vitamin dan mineral yang sehat. Yang paling bermanfaat adalah magnesium dan kalium yang bermanfaat sebagai elektrolit dalam tubuh, di mana elektrolit tersebut mempengaruhi otot berkontraksi sehingga mencegah kram otot dan kelelahan pada saat kita melakukan aktivitas olahraga. Untuk saat kita berolahraga itu dokter, apakah ada hal-hal yang harus kita hindari dokter? Ya memang ada yang perlu difikirkan pada saat olahraga, apa aja yang harus dihindari itu. Jadi prinsipnya olahraga jangan terlalu olahraga yang berlebihan. Misalkan dengan intensitas yang tinggi, yang ditandai dengan sangat lelah, terengah-engah, sehingga tidak bisa bicara kecuali 1-2 kata saja. Dan durasinya juga yang terlalu lama tidak kita anjurkan, misalkan lebih dari 1 jam katakanlah. Kemudian olahraga yang berlebihan justru menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan reaksi peradangan karena akan terdapat open window sekitar 3-84 jam, di mana saat kondisi tubuh dalam keadaan imunitas yang sangat rendah dan sangat rentan terserang penyakit akibat latihan fisik yang dilakukan terlalu berat, di mana dikatakan seperti dalam kita lihat dalam kurva huruf J. Jadi jangan berolahraga jika dalam keadaan demam atau sesak nafas, benar-benar kita hindari itu. Ya, jadi yang harus dihindari saat berolahraga itu adalah intensitas yang tinggi ya dokter, karena justru dengan intensitas yang tinggi itu membuat imunitas kita itu rendah dan rentan terserang penyakit. Jadi bukan karena harus jarak yang jauh dan harus kecepatan yang tinggi ya kan. Nah kemudian pertanyaan berikutnya dokter, ini pertanyaan yang paling sering orang bertanya-tanya, apakah berolahraga itu wajib menggunakan masker dokter? Karena kan saat berolahraga itu nafas kita ngos-ngosan dokter. Kalau dengan menggunakan masker, apakah tidak akan mengurangi asupan oksigen dokter? Ya, terima kasih. Memang kayaknya banyak sekali ya pertanyaan tentang bagaimana penggunaan masker padahal kita pengen olahraga, bisa menyebabkan ngos-ngosan. Memang kalau olahraga sebaiknya kita mencari, kalau yang outdoor ya, harus mencari daerah yang sepi sehingga bisa melepas masker. Tetapi bila berpapasan dengan orang lain, kita harus segera pakai masker kembali. Jadi intinya kita tetap bawa masker selama melakukan kegiatan outdoor olahraga. Terus kemudian pada penggunaan masker pada jenis olahraga dengan intensitas tinggi sebaiknya dihindari karena memang kebutuhan oksigen akan sangat tinggi dan masker akan menghambat pertukaran udara. Kalaupun kita harus memakai masker, kita perlu memilih masker dengan bahan yang tidak terlalu tebal. Kita bisa menggunakan masker bedah biasa yang three-ply atau masker kain dengan 3 lapis yang sesuai dengan ketentuan WHO. Baiklah dokter, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir untuk acara bincang-bincang kita hari ini dokter. Bagaimana pesan untuk para penonton untuk menyikapi pandemi ini dokter? Dan mungkin dokter juga ada pesan buat pasien-pasien yang sedang menderita COVID, yang sedang tidak bergejala, yang sedang menjalani isolasi mandiri, atau pada penderita COVID-19 yang sedang mengalami gejala ringan dokter. Terima kasih ya. Yang penting buat kita harus tetap bersemangat dalam masa pandemi ini. Tetap harus berolahraga, nutrisi yang cukup, tetap bahagia dan rutin untuk berolahraga. Jika mengharuskan kita untuk keluar rumah,
kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, serta berolahraga untuk mempertahankan imunitas agar tetap baik. Jangan lupa lo bawa hand sanitizer selama olahraga. Kemudian untuk pasien penderita COVID-19, baik yang tidak bergejala atau dengan gejala ringan, di tempat isolasi mandiri disarankan untuk tetap melakukan aktivitas fisik sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawat. Salam sehat. Wah, jadi harus tetap semangat ya dokter. Baik, terima kasih banyak dokter Nini, bincang-bincang yang sangat menarik ya dok. Semoga bincang-bincang mengenai olahraga selama pandemi COVID-19 hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap sehat, tetap semangat. Ayo olahraga yang rutin untuk menjaga imunitas tetap baik. Saya tutup perbincangan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.